Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Kalau saya perhatikan ya, kenapa orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja? Ya, saya perhatikan ya, di lingkungan saya juga seperti itu. Orang-orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja. Sangat telaten dalam bekerja. Sangat pekerja keras. Itulah alasannya kenapa orang Jawa itu ada di mana-mana. Bahkan di Suriname sekalipun orang Jawa ada. Afrika, di luar negeri, di Eropa juga ada, di mana-mana, di seluruh Indonesia juga ada orang Jawa. Bahkan di Papua sekalipun ada orang Jawa. Apa alasannya? Karena mereka ulet dalam bekerja dan sangat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian selain ulet dalam bekerja, saya melihat orang Jawa itu ya sangat suka yang namanya jadi pejabat. Sangat cocok jadi pejabat. Jadi ini semacam keanehan ya. Kok bisa? Apa yang mempengaruhi? Jadi ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Jadi kita akan bahas ya mulai dari kenapa orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja. Dan kenapa orang Jawa itu banyak jadi pejabat ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja adalah karena sejarah pertanian. Ya, sejarah pertanian mempengaruhi orang-orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja. Seperti filosofi petani. Petani itu ya kalau nanam padi itu harus nunggu berbulan-bulan. Nggak bisa gerasa gerusu. Ya, belum lagi nanti padinya dimakan sama tikus, dimakan sama gabah dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Ya, masalah-masalah sehingga orang Jawa itu secara tidak langsung ulet dalam bekerja. Makanya ada istilah yang sangat populer di Indonesia. Bekerjalah seperti orang Jawa, berpikirlah seperti orang Minang, dan berbicara lantang tegas seperti orang Batak. Jadi ini sangat populer ya. Diduga yang pertama kali mengucapkan ini adalah Bung Karno. Jadi jangan kebalik ya. Di sebelumnya saya ngomong seperti ini, ada yang kebalik-balik. Ya, ada yang mengatakan bahwa berpikirlah seperti orang Batak. Bukan ya. Berbicara seperti orang Batak, berpikirlah seperti orang Minang ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Ada yang mengatakan bahwa orang Minang itu berdagang. Ya, saya mengakui. Tapi yang diucapkan oleh Bung Karno itu berpikirlah seperti orang Minang, berbicara lantang tegas seperti orang Batak ya. Bekerjalah seperti orang Jawa. Itu alasannya kenapa orang Jawa itu ulet dalam bekerja. Jadi pepatah itu sangat akurat ya. Itu berdasarkan riset loh. Riset dari apa? Dari Bung Karno. Karena pertanian ini ya. Jadi dulu di Jawa itu pertanian tidak sebagus sekarang ya. Zaman dulu ya, zaman abad ke-9, zaman kerajaan Mataram kuno, mereka baru mau mengembangkan yang namanya irigasi pertanian. Sebelumnya tanahnya tandus banget. Jadi mereka harus putar otak, harus sabar berpikir. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat sangat subur ya. Apapun kita lempar ya. Kita lempar kayu, kita lempar ubi kayu, maka akan numbuh dengan sendirinya. Tongkat kita lempar akan numbuh dengan sendirinya. Beda dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu yang pada abad ke-9, ke-8, dan abad ke-7 itu sangat tandus. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan di tanah Jawa itu subur pertanian itu karena apa? Karena irigasi, karena faktor teknologi, ya pupuk dan lain sebagainya. Ya kalau zaman dulu mah enggak. Nah, karena saat itu tanah orang Jawa itu sangat tandus. Mereka putar otak, mereka harus sabar, mereka harus berpikir keras untuk survive ya. Sehingga ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi keuletan mereka dalam bekerja. Jadi tertanam dalam tradisi mereka untuk ulet dalam bekerja. Ini semacam tradisi ya, turun temurun, tertancap di pola pikir daripada orang-orang Jawa, orang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian selain pengaruh sejarah pertanian, pengaruh apa lagi? Pengaruh agama. Agama sangat mempengaruhi. Agama apa? Agama Hindu dan Buddha. Jadi zaman dulu orang Jawa itu ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama mayoritas
Nusantara itu dulu agama Hindu Buddha ya, pada saat kerajaan Mojopahit ya. Jadi agama Hindu Buddha ini mengajarkan pentingnya kerja keras dan kesabaran. Itulah asalnya kenapa saya mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha ini sangat-sangat luar biasa berperan ya, penting dalam apa? Dalam pembentukan karakter bangsa kita. Karakter bangsa kita yang super duper sabar. Makanya orang Jawa itu sangat sabar. Nggih Mas. Ya, punten ya, sopan, sabar, kerja keras. Saya melihat orang Jawa itu sangat-sangat ulet ya, ulet dan sangat kerja keras. Jadi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Jadi mereka percaya bahwa untuk meraih kesuksesan itu butuh yang namanya kesabaran dan kerja keras, dan dipengaruhi oleh agama mereka, yaitu agama mereka terdahulu, yaitu agama Hindu Buddha. Kemudian selain faktor daripada sejarah pertanian dan sejarah agama Hindu Buddha, ada pengaruh lain, misalnya pengaruh dari budaya ya. Budaya Jawa memiliki nilai-nilai kuat seperti mengayomi. Jadi sebelum polisi di Konoha menggunakan tagline mengayomi masyarakat, orang Jawa sudah lebih dulu menggunakan prinsip mengayomi atau menghargai kerja keras. Nah, selain mengayomi, apalagi? Ada lagi, yaitu ngemong ya, menghargai kesabaran. Orang Jawa diajarkan untuk menghargai kerja keras dan kesabaran sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang ulet dan sabar dalam bekerja, sangat-sangat ulet. Ya, ini semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya, ada datanya. Nanti akan tampilkan data dan sumbernya di sebelah sini. Kemudian selain itu, selain orang Jawa itu sangat ulet dalam bekerja ya, sangat telaten dalam bekerja, ternyata saya perhatikan ya, orang Jawa itu sangat banyak jadi pejabat dan mereka sangat suka. Bukan mereka haus kekuasaan, bukan ya, disclaimer on ya. Tapi mereka sangat banyak jadi pejabat. Buktinya presiden di Indonesia itu rata-rata dari Jawa kan. Ya, walaupun ada suku lain ya, seperti Pak Habibie ya, dan lain sebagainya, tapi rata-rata dari Jawa. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi ya? Jadi alasan yang paling masuk akal itu adalah karena tradisi dan budaya Jawa. Tradisi dan budaya seperti apa itu yang mempengaruhi kenapa orang Jawa itu banyak jadi pejabat? Jadi dalam tradisi Jawa kuno itu ya, pejabat itu memiliki kasta tertinggi, dan ini dipengaruhi oleh agama. Agama apa? Agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu dan Buddha ya, karena agama ini kan sangat berkembang di Pulau Jawa pada saat kerajaan di Pulau Jawa seperti Mojopahit dan lain sebagainya. Sistem kasta saat itu sangat kuat, sangat mengakar, sangat kuat. Sampai sekarang juga kalau kita perhatikan di Konoha ada kok kasta, tapi tidak terlihat. Ada sebenarnya, kasta itu nggak bakalan bisa dihindari ya. Kalau misalnya SDM-nya rendah, itu kasta terendah itu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kasta itu sebenarnya ada. Kasta tertinggi itu adalah SDM tinggi ya. Kasta menengah itu SDM menengah. Kasta terendah itu ya SDM rendah. Mohon maaf. Ini kasta-kasta yang saya bikin sendiri ya. Tapi saya melihat seperti itu kalau saya perhatikan di Konoha. Jadi dalam pengaruh tradisi dan budaya orang Jawa itu ya, pejabat itu punya kasta tertinggi, yaitu dianggap sebagai bagian daripada kasta ksatria yang merupakan kasta tertinggi setelah kasta Brahma. Dan ini sangat kuat mengakar dalam budaya orang Jawa, kasta ya. Dan sampai sekarang juga saya perhatikan orang Jawa itu banyak jadi pejabat. Bukan berarti saya mengatakan bahwa orang Jawa itu masih memperhatikan kasta, enggak ya, sudah dihilangkan ya. Walaupun tak kasat mata di Indonesia itu ada yang namanya kasta, seperti saya katakan tadi itu ya, kasta rendah itu adalah kasta SDM rendah. Tapi saya memperhatikannya dalam tradisi orang Jawa itu, mereka punya kasta tertinggi, yaitu kasta jadi seorang pejabat. Kemudian pengaruh daripada kerajaan ya. Dalam sejarah Jawa, kerajaan-kerajaan seperti Mojopahit, kerajaan Mataram, dan lain sebagainya, ini memiliki peran penting ya, menancap pada akar dan budaya orang Jawa. Mereka berpikir bahwa pejabat itu masyarakat yang elit ya.
orang yang sangat-sangat dihormati, sehingga mereka sangat suka yang namanya jadi pejabat. Bukan berarti saya mengatakan bahwa mereka haus kekuasaan ya, itu dua hal yang berbeda ya. Tapi mereka kalau mau jadi pejabat itu ya sangat suka. Jadi pemimpin sekalipun ya, jadi RT, jadi RW, jadi bupati, ya, jadi kepala desa dan sebagainya, mereka sangat suka ya, sangat suka jadi pejabat. Jadi seringkali ya di dalam tradisi orang Jawa kuno itu ya, orang yang jadi pejabat itu sangat-sangat dihormati. Mereka sangat menghormati yang namanya pejabat. Ini berhubungan dengan pengaruh sosial ya. Mereka memiliki pengaruh sosial yang sangat besar dan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting di masyarakat. Ya kalau zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa pejabat zaman sekarang mah nggak enak, gajinya kecil ya. Ya walaupun gaji pejabat itu sangat-sangat kecil, tapi orang Jawa tetap aja tuh banyak yang jadi pejabat. Ya mereka tidak memikirkan gaji, mereka memikirkan apa? Memikirkan pengambilan keputusan di masyarakat. Itu sangat penting ya. Mereka mengayomi masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan ekonomi ya. Mereka memiliki kemampuan ekonomi yang besar dan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga mereka sangat senang yang jadi pejabat ya. Karena mereka mempengaruhi ekonomi masyarakat. Jadi kalau lebih simpelnya ya, orang Jawa itu sangat suka yang namanya dunia politik. Sangat-sangat suka tanpa dia sadari. Karena apa? Karena dunia politik itu mempengaruhi ekonomi. Sangat mempengaruhi ekonomi. Kalau pejabat dengan pengusaha itu berantem, ribut, gotok-gotokan, biasanya yang kalah itu pengusaha. Jadi pengusaha jangan coba-coba sama pejabat. Pejabat walaupun gajinya kecil, mereka punya kuasa, punya power ya. Walaupun powernya segenggam ya, sebesar kepalan tinju, tapi mereka benar-benar punya kuasa itu untuk mengambil keputusan. Jadi pejabat dengan pengusaha itu kalau berantem, yang menang itu ya pejabat, bukan pengusaha. Jadi jangan coba-coba ngelawan sama pejabat ya. Tapi zaman sekarang pejabat sudah kalah dengan netizen ya. Saya melihat ya, pejabat itu takut banget sama yang netizen. Sangat takut, saya melihat seperti itu ya. Buktinya kasus Verdi Sambo kemarin ya, seorang pejabat yang sangat populer di Indonesia, tapi takluk juga tuh sama netizen. Walaupun sekarang isunya ada yang mengatakan bahwa ya begitulah, tapi ya yang jelas pengaruh daripada netizen itu sangat mempengaruhi masyarakat, itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi pejabat ya. Pejabat sangat takut sama yang namanya netizen ya. Kemudian pengaruh budaya misalnya. Pengaruh budaya itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi besar terhadap pengambilan keputusan, pola pikir masyarakat Jawa. Jadi pejabat itu sesuatu hal yang baik. Jadi pejabat itu kasta tertinggi, sehingga mereka sangat senang jadi pejabat. Kemudian selain faktor-faktor yang saya sebutkan barusan ya, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, dan ini menurut saya yang paling mempengaruhi. Apa itu? Kemampuan berorganisasi. Orang Jawa itu ya memiliki kemampuan, memiliki talenta dalam berorganisasi. Mereka dalam berorganisasi itu sangat telaten ya. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kemampuan mereka itu dalam berorganisasi itu sangat baik ya. Dan mereka bisa mengelola yang namanya organisasi, pengambilan keputusan. Mereka tidak gerasa gerusu. Orang Jawa itu kan terkenal dengan pengambilan keputusan yang sangat tenang ya. Saya melihat pejabat-pejabat atau presiden di Indonesia dalam mengambil keputusan itu tidak gerasa gerusu ya. Seperti Pak SBY misalnya. Pak Jokowi juga sangat kalem, tenang. Ya walaupun ada yang menghujat Pak Jokowi ya nggak jadi masalah ya. Walaupun ada yang ngata-ngatain Pak Jokowi itu ya pelangak-pelongo dan sebagainya, ya sok aja, nggak jadi masalah. Tapi nilai plus dari Pak Jokowi ya, saya harus puji ya Pak Jokowi ya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar ya. Nggak jadi masalah ya kalau saya puji juga. Karena di video sebelumnya juga saya pernah kritik Pak Jokowi. Yang saya suka dari Pak Jokowi itu adalah mengelola emosi. Sangat-sangat jarang ya Pak Jokowi saya melihat emosi. Paling dia cengengesan ya, cengar-cengir. Kalau ada masalah paling cengengesan, cengar-cengir. Dan ini sangat-sangat penting ya dalam mengelola organisasi.
Kalau ada pejabat yang keras gerusu, emosional ya, termasuk saya. Dulu waktu saya kecil itu sangat emosional. Saya itu termasuk orang yang sangat emosional. Makanya dulu waktu sekolah itu saya sering berantem ya. Jangan ditiru ya. Tapi sekarang udah mulai berubah ya. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh para netizen-netizen yang suka julid ya. Netizen-netizen yang suka menghujat. Saya sudah berusaha melatih ya. Dengan cara apa? Saya menganalogikan ya. Kalau ada netizen yang hujat, yang berusaha julid dan sebagainya, saya mau menganalogikan komentar-komentar netizen itu seperti buah yang busuk. Jadi kalau saya melihat buah yang busuk, kalau saya makan, saya telan, ya, saya konsumsi, saya kan bisa muntah-muntah ya. Namanya juga buah yang busuk, saya bisa sakit ya. Saya berpikir seperti itu. Jadi kalau ada komentar netizen yang toksik ya, yang menghujat, yang kasar dan sebagainya, saya tidak memasukkan kepada pikiran saya, kepada hati saya, enggak. Saya enggak memasukkan. Kecuali kritiknya membangun ya, kritiknya pas, jujur ya. Karena kritikan netizen itu ada dua, ada yang jujur, ada yang fake. Biasanya kalau yang fake itu tidak berdasar, tidak sinkron dengan apa yang saya ucapkan. Ya. Biasanya mereka akan mengkritik fisik ya, terus mereka akan ngomong kasar dan sebagainya. Jadi justru saya kasihan pada netizennya, justru saya kasihan pada yang mengkritik itu. Saya berpikir bahwa yang mengkritik itu dia tidak mempunyai kebahagiaan. Saya bisa pastikan itu, dia bukan orang yang bahagia. Kalau orang bijak dalam mengkritik itu, mereka akan sopan, biasanya akan sopan dan jujur apa adanya. Kemudian orang Jawa juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Orang Jawa itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, ngobrol sama orang, ya, basa-basi, berbicara dengan efektif, memiliki kemampuan yang sangat-sangat efektif dalam berbicara dan menulis juga ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya berbicara ya, tapi menulis ya. Walaupun Pak Soekarno pernah mengatakan, berbicaralah seperti orang Batak ya, tegas dan lantang. Makanya banyak orang Batak jadi pengacara. Tapi orang Jaya saya melihat walaupun mereka tidak terlalu menggebu-gebu ya, tegas, lantang seperti orang Batak, tapi mereka berbicaranya itu seperti Pak SBY ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, menggunakan bahasa tata kromo yang sangat halus ya. Bahasa Jawa kan ada yang agak kasar ya, halus, ada yang menengah ya, ada bahasa sanepo, ada bahasa banyak ya, bahasa Jawa ya, tingkat-tingkatannya. Kemudian kemampuan analitis ya, orang Jawa memiliki kemampuan analitis yang baik ya, mereka dapat menganalisa data yang baik ya, sangat efektif, informasi ya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi salah satu kelebihan daripada Pak Jokowi itu ya, saya dapat bocoran dari intelijen istana zaman dulu ya, zaman Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi itu baca data, sangat-sangat rajin baca data. Salah satu presiden yang paling rajin baca data di Indonesia. Seperti data-data dari survei-survei, lembaga survei, atau data-data daripada penelitian riset independen dan lain sebagainya. Jadi Pak Jokowi itu sangat suka yang namanya baca data. Dan orang Jawa pada umumnya ya sangat suka baca data ya. Pak Prabowo juga seperti itu ya. Ya walaupun Pak Prabowo itu kadang ceplos-ceplos ya, tapi ya saya melihat Pak Prabowo itu sangat perhatian yang namanya data. Dari mana saya tahu? Dari Stella Christie. Berdasarkan pengakuan daripada Mbak Stella Christie, wamennya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sangat suka baca data dan sangat suka mendengarkan riset data, penelitian dan sebagainya. Itu berdasarkan daripada pengakuan daripada Mbak Stella Christie. Kemudian orang Jawa juga sangat-sangat baik dalam membangun jaringan ya, terutama jaringan sosial. Orang Jawa itu memiliki jaringan sosial yang sangat-sangat luas ya. Mereka memiliki banyak koneksi dengan orang lain ya, memiliki kemampuan membangun jaringan sosial yang kuat. Relasi. Mereka punya relasi di mana-mana. Orang Jawa itu sangat bisa membangun relasi. Jadi ini semacam soft skill ya, tanpa disadari ya. Soft skill daripada orang-orang Jawa. Kemudian
budaya politik ya, orang Jawa itu memiliki budaya politik yang sangat kuat, memiliki tradisi politik dan panjang, dan memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola politik yang sangat pintar, yang namanya dalam berpolitik, jago memainkan politik ya. Sama seperti Pak Jokowi, saya melihat Pak Jokowi itu master of politik, bahkan Pak Prabowo juga mengaku itu. Bayangkan seorang presiden sekalipun mengakui bahwa Pak Jokowi itu sangat jago dalam politik ya. Dan ini semacam tradisi ya, tradisi Jawa turun temurun ya. Kemudian pengalaman juga berpengaruh ya. Orang Jawa itu memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pemerintahan dan politik ya. Mereka memiliki banyak pengalaman ya dalam mengelola pemerintahan dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi pengalaman ini secara turun temurun ya diturunkan. Seperti Pak Soeharto misalnya. Pak Soeharto itu kan sejak kecil sudah dididik ya. Beliau itu sudah dididik tentang pengalaman bagaimana seorang raja memimpin ya, bagaimana seorang raja itu mengayomi masyarakat, bagaimana seorang raja itu berbicara kepada rakyat ya. Jadi Pak Soeharto itu dari kecil sudah dididik ya. Bahkan istri daripada Pak Soeharto seperti yang kita ketahui bersama, Bu Tin itu keturunan daripada raja kan, darah biru kan. Jadi lengkap sudah. Makanya Pak Soeharto pernah mengatakan, sebenarnya yang jadi presiden itu bukan saya, istri saya, yaitu Bu Tin. Berarti yang mengambil keputusan selama ini Bu Tin ya. Itulah alasannya kenapa kebijakan Pak Soeharto itu melarang yang namanya poligami. Karena apa? Karena Bu Tin membenci yang namanya poligami. Jadi zaman Pak Soeharto itu melarang yang namanya poligami. Nggak boleh poligami. Terutama pejabat. Nggak boleh. Ya, apakah ini alasannya kenapa Pak Soeharto itu dilengsarkan? Karena nggak bisa bebas poligami gitu. Sungguh keputusan yang sangat membagongkan ya. Kalau kita melengsarkan Pak Soeharto hanya karena kita bebas poligami ya kan. Ini sungguh keputusan yang sangat kontroversi. Ya, saya tidak akan memberikan keputusan, silakan diputuskan sendiri ya. Saya tidak akan berani memberikan keputusan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya mau request ya apa yang saya bahas di next video, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Rekonoha, salam orang Jawa.